Nggak semua nasihat yang disampaikan kamu itu harus kamu telan, kamu terima mentah-mentah. Ini contohnya. Udah mendengar banyak banget nasihat, puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan nasihat tentang kehidupan ini. Namun, ada beberapa yang aku filter, yang mana aku menolak hal tersebut karena itu nggak cocok lagi, karena itu udah nggak relevan, dan itu nggak masalah banget. Contohnya adalah, kita langsung aja masuk ke poin pertama. Kamu bisa kok mendapatkan segalanya di dunia ini. Dulu aku berpikir bahwa, oh iya bener ya, aku bisa kok mendapatkan segalanya di dunia ini, tapi ternyata enggak. Kita nggak bisa mendapatkan segalanya di dunia ini. Ketika kita ingin ahli di sebuah bidang, kita nggak bisa jago di sebuah bidang. Ketika kita ingin jago basket, bola, tenis, badminton, nggak bisa kita semuanya jago, ahli, seahli-ahlinya, sejago-jagonya. Karena kita hanya bisa fokus di satu bidang, kita hanya bisa fokus di satu industri, kita hanya bisa fokus di mana itu menjadi pilihan kita. Misalkan teman-teman tahu kan, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan semacamnya, dia hanya fokus di bola doang. Lebih spesifiknya lagi, dia nggak akan fokus di menjadi kiper di bola tersebut. Kenapa? Dia fokus Michael Jordan. Apakah dia jago di bola basket doang? Ya, dia ahli di bola basket. Meskipun dia bisa bola voli, bola tenis, dan semacamnya, tapi dia nggak akan seahli bola basket tersebut. Kenapa? Lagi-lagi karena dia fokus. Perkataan ini juga sesuai yang aku pernah baca di buku Esensialisme, yang berpikir bahwa di dunia ini tuh ada dua tipe orang. Di buku tersebut dijelaskan bahwa di dunia ini ada dua tipe orang. Seorang yang esensialis dan orang yang non-esensialis. Dan aku setuju kepada orang yang esensialis. Yang mana kalau teman-teman tahu, orang yang non-esensialisme ini adalah mereka yang berpikir bahwa aku jago di semua bidang, aku bisa mendapatkan semua hal, aku bisa jago di segala bidang. Oleh karena itu, aku harus mati-matian bisa di bidang A, bisa di bidang B, bisa di bidang C, dan semacamnya. Tapi itu salah banget, dan aku setuju di perkataan esensialisme ini, yang mana kita hanya bisa fokus di satu bidang. Dan yang aku akan fokuskan adalah di YouTube ini, terutama di productivity ini. Dan itu juga yang mesti teman-teman perhatikan ketika ingin ahli di sebuah bidang, ya teman-teman harus fokus di satu bidang. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita ingin ahli di sebuah bidang, maka kita harus menghabiskan waktu sebanyak 10.000 jam pengalaman sehingga kita bisa expert di bidang tersebut. Ketika kita ingin jago main bola, maka kita harus habiskan waktu sebanyak 10.000 jam di bidang bola tersebut. Kalau kita pengen jago di bidang desain, maka kita harus mendesain selama 10.000 jam pengalaman dan semisalnya. Inti dari semua ini adalah kita nggak bisa mendapatkan semuanya, kita harus fokus di satu bidang. Dan itu juga yang aku setuju, dan aku nggak setuju banget dengan perkataan kamu bisa mendapatkan segalanya. Kalau kamu setuju nggak nih dengan nasihat ini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu yang pertama, nasihat yang aku tolak dan aku kurang setuju kepadanya, walaupun itu populer, adalah kamu bisa mendapatkan segalanya. Tapi akan berbeda konteksnya ketika di akhirat nanti ya. Karena aku nggak tahu di akhirat nanti apakah kita bisa mendapatkan segalanya. Seharusnya sih bisa ya. Dan yang kedua, nasihat yang aku tolak ataupun aku kurang setuju kepadanya adalah kamu harus memiliki goals ataupun hasil yang kamu harus memiliki goals yang besar untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Dulu aku setuju ketika aku ingin mendapatkan hal yang besar, maka aku harus melakukan hal yang besar terus-terusan. Dan hal ini dibantahkan oleh buku Atomic Habits. Aku tersadarkan ketika aku membaca buku Atomic Habits bahwa ketika kita ingin mendapatkan hasil yang besar, tujuan yang besar, kita nggak perlu untuk melakukan aksi yang besar-besaran, effort yang besar-besaran, enggak. Kita hanya perlu 1% tiap hari, akan tapi apa? Konsisten. Ketika kita menjadi lebih baik 1% lebih baik, maka yang terjadi adalah dalam setahun, meskipun itu kita hal yang kecil, kita akan melakukan hal yang besar, kita akan melakukan hasil yang besar karena kita konsisten 1% setiap hari. Hal ini juga yang dipercaya sama orang Jepang, prinsip kaizen dia, yang mana kita harus melakukan perubahan setiap hari, meskipun perubahan itu kecil, tapi perubahan tersebut konsisten. Contohnya ketika kamu ingin menjadi seorang desainer, maka yang kamu lakukan adalah kamu nggak perlu dalam satu hari tersebut langsung effort gede-gedean, yang mana usaha kamu tuh yang besar banget. Aku harus bisa mendesain sebuah website dalam satu hari. Aku harus bisa mendesain 10 poster dalam satu hari. Enggak.
Kamu nggak perlu seperti itu, kamu hanya perlu satu desain setiap hari. Kamu hanya perlu lebih baik 1% dalam setiap hari dan kamu konsisten, maka yang terjadi adalah kamu akan menjadi profesional di hari yang kesekian. Nggak mesti besok, nggak mesti minggu depan, nggak mesti bulan depan, bisa aja tahun depan ataupun 2 tahun setelahnya. Dan itu nggak masalah banget selama kita bisa melakukan yang terbaik 1% setiap hari, dan itu oke banget menurut aku. Kalau menurutmu gimana nih? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, nasihat yang aku kurang setuju kepadanya adalah kamu nggak boleh menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Ini aku kurang setuju banget, karena apa? Karena kita itu harus menyerah pada saat yang tepat. Orang yang besar, orang yang pintar itu tuh bukanlah orang yang menyerah, bukanlah orang yang nggak nyerah-nyerah, tapi orang yang menyerah di saat yang tepat. Contoh gini deh, kamu pengen beli jam di sebuah toko, kamu pengen beli jam di pasar, tapi kamu udah di setengah jalan, udah mau sampai pasar, tapi kamu baru ingat, oh iya ini hari Minggu, hari ini tokonya tutup. Pertanyaannya, kamu akan pulang putar balik karena kamu tahu tokonya tutup, ataupun kamu berpikir, aku nggak boleh nyerah, aku nggak boleh balik lagi, aku harus jalan terus, meskipun tokonya tutup, aku harus ke sana, aku mau beli jam, padahal tokonya tutup. Kamu bakal jawab yang mana? Kamu bakal posisi yang mana? Aku yakin ketika walaupun kamu sudah di setengah perjalanan, tapi kamu sadar bahwa tokonya tutup, kamu akan putar balik. Karena kalau kamu jalan terus, kamu akan sia-sia. Tokonya tutup loh, gitu kan? Itu juga yang terjadi ketika aku dulu membuat konten. Aku nggak membuat konten seperti ini. Aku membuat sebuah konten seputar desain. Teman-teman mungkin tahu yang mengikuti aku dari awal. Dulu aku itu kontennya seputar desain. Aku ngomongin desain dan semacamnya. Tapi apa? Aku sadar bahwa ini tuh bukan aku banget. Aku kurang cocok di sini. Dan aku harus putar balik. Aku harus cari sesuatu yang aku banget. Yang mana aku ketemu bahwa topik yang aku banget itu yang sekarang ini, yang mana ini aku bisa pertahankan selama bertahun-tahun ke depan, yang mana itu nggak bisa aku pertahankan ketika aku membuat konten seputar desain. Nah, dulu juga aku berpikir demikian. Ketika aku ingin mendapatkan suatu hal, maka aku nggak boleh menyerah. Tapi itu salah banget. Itu aku kurang setuju banget. Setelah aku belajar dari berbagai macam hal, aku tersadarkan bahwa oh iya, ternyata kita tuh bukan yang nggak boleh nyerah. Kita tuh emang justru harus menyerah di saat yang tepat. Seperti kalau kamu salah jurusan kuliah, tapi kalau punya kemampuan untuk pindah dari jurusan tersebut, ya itu oke untuk keluar. Tapi itu nggak bisa secara mentah-mentah langsung keluar, ya enggak, ada banyak pertimbangan. Ya itu kalau misalkan pertimbangannya sudah oke, kamu cukup secara finansial, kamu cukup dan semacamnya, banyak pertimbangan ya kamu pengen keluar karena kamu nggak cocok di perkuliahannya, ya bagiku oke-oke aja untuk keluar dari perkuliahan tersebut. Nah, itu 3 nasihat yang aku kurang setuju kepadanya. Yang pertama adalah kamu bisa mendapatkan segalanya di dunia ini. Ini aku bantah karena kita hanya bisa fokus ke satu hal. Kita bisa mendapatkan satu hal, kita nggak bisa mendapatkan fokus di berbagai macam hal. Yang kedua yang aku kurang setuju adalah kamu harus memiliki goals yang besar untuk mendapatkan hal-hal yang besar. Ini salah, kenapa? Karena hasil yang besar itu dimulai dari usaha-usaha kecil, 1% setiap hari, nggak mesti 20%, 50%, cukup 1%, tapi konsisten. Yang ketiga adalah kamu nggak boleh menyerah ketika kamu ingin mendapatkan semua hal, ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Kenapa aku nggak setuju? Karena yang tadi, kita tuh nggak masalah menyerah, kita pivot, kita ganti haluan, akan tapi setelah berbagai macam hal yang kita pertimbangkan. Itu tuh 3 nasihat yang aku kurang setuju kepadanya. Kalau kamu ada gak nasihat lain yang kamu kurang setuju kepadanya? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye bye, terima kasih telah menonton.